Strategi Louis. Selamat mendengarkan. Sementara asisten Lee kembali ke Beijing untuk mengambil koin keberuntungan Marsha, asisten Ji berbicara dengan serius kepada Marsha dan Louis tentang keadaan keluarga Kim sekarang. Tuan, saat ini Kim Yora dan ibunya memegang kendali hampir setengah dari keluarga Kim, ucap asisten Ji dengan rasa khawatir. Mereka mengendalikan dengan uang dan skandal. Ada yang sengaja dijerat dengan hutang judi sampai tak mampu membayar, lalu mereka datang sebagai penyelamat. Jelas asisten Ji lagi. Mengingat usia tuan besar Kim yang semakin menua dengan kesehatan yang menurun, jelas mereka lebih memilih mendukung yang menguntungkan mereka, ucap asisten Ji. Berikan data-data mereka kepadaku, pinta Louis kepada asisten Ji. Baik tuan, jawab asisten Ji. Nona, tidak peduli seberapa berat jalanmu nanti, kami keluarga Lee akan terus mendukungmu. Janji setia Lee Hyoji. Paman Ji, terima kasih, jawab Marsha dan mengganti panggilannya menjadi lebih akrab. Nona, ucap asisten Ji terharu. Apa rencana tuan tentang ini? Tanya asisten Ji kepada Louis. Kita segera bertemu para tetua Kim. Marshaku harus menunjukkan identitasnya kepada mereka semua, ucap Louis. Baik tuan, saya akan mengaturnya dengan segera, ucap asisten Ji seraya pergi untuk mulai mengundang para tetua. Apa kau sudah siap? Tanya Louis kepada Marsha. Ada kau di sampingku. Apa yang harus aku takutkan? Jawab Marsha tersenyum. Tiba-tiba, Louis menarik pinggul Marsha dipeluk dengan erat. Setelah itu, Marsha terduduk di pangkuan Louis. Lengannya yang bertenaga merangkul pinggul Marsha yang ramping. Dadanya menempel pada punggungnya. Dagunya ditaruh di bahunya di antara napasnya. Napas yang hangat menjalar ke telinga Marsha yang sensitif membuat Marsha tidak nyaman dan menarik lehernya. Louis menundukkan wajahnya dan menatap ke samping wajah Marsha yang putih itu dan berubah menjadi merah. Itu nampak seperti apel merah yang ingin segera Louis gigit. Louis kesulitan menahan hatinya, lalu berinisiatif menciumi Marsha. Louis menarik Marsha kembali ke pangkuannya. Walaupun sudah pernah begitu, namun tindakan yang romantis ini, Marsha masih saja belum terbiasa. Punggung Marsha menempel kepada dada Louis. Marsha merasakan detak irama yang stabil. Dan saat Louis menaruh dagunya lagi di bahu Marsha, detak jantung Marsha langsung berdetak kencang dan kacau. Oleh karena itu, ketika bibir Louis menempel di lehernya, dengan seketika saja Marsha tak bisa menahannya dan mengeluarkan suara desahan. Setelah itu, Marsha membuka matanya dengan besar dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hais, dasar pria ini, ucap Marsha dalam hati. Hehehe. Terdengar suara tawa Louis. Nyonya Liu, mengapa kau begitu imut? Tanya Louis. Marsha merasa malu. Bukankah jika Louis tidak menggodanya, maka dirinya tidak akan mengeluarkan suara desahan? Dalam hati Marsha merasa kesal. Kau, lepaskan aku, pinta Marsha. Lepaskan aku, pinta Marsha lagi sambil berusaha keras bergerak-gerak. Tapi sepasang lengan Louis yang mendekap tubuh Marsha kuat bagi besi sama sekali tidak bergerak. Sayang, jika kau terus bergerak, maka aku akan menghabisimu di sini loh, ucap Louis. Begitu mendengar perkataan Louis, Marsha pun tak berani sembarang bergerak lagi. Wajahnya memerah saat ini. Marsha seperti duduk di atas tumpukan jarum. Sungguh menyiksa. Jika tidak takut kamu akan kelelahan, sungguh, aku akan benar-benar akan memakanmu, bisik Louis dengan suara beratnya. Marsha mengepalkan tangannya. Ya Tuhan, suaranya benar-benar menggoda, ucap Marsha dalam hati. Selanjutnya, Marsha pun turun dari pangkuan Louis. Aku pergi mandi dulu, nanti kita berbincang lagi, ucap Marsha. Pelukan Louis tiba-tiba kosong ketika menyadari Marsha sudah membuka pintu bergegas pergi. Marsha memalingkan kepala dan mengedipkan matanya. Tuan muda, jangan terlalu banyak berpikir ya. Jangan sampai lupa jika ada istri imut yang sedang menunggumu ya, ucap Marsha. Setelah berkata, Marsha memberikan ciuman dari tangan dan meniupkannya ke arah Louis. Melihat tingkah imut Marsha yang seperti itu, jelas membuat Louis tertawa dan malah menimbulkan keisengan dirinya. Hei, mengapa kau ikut masuk? Tanya Marsha. Menemanimu mandi, hemat air, jawab Louis sekenanya. Di Beijing, celing,
seorang kurir masih saja datang mengirimkan buket bunga mawar untuk Hana. Dengan segera, Hana menandatangani tanda terima paket tersebut. Hana melirik ponselnya, mengambilnya, menulis pesan lalu menghapusnya, menulisnya lagi lalu menghapusnya lagi. Ah, desah Hana dalam hati. Apa yang harus aku lakukan denganmu, superstar? Tanya Hana lirih dalam hati. Di Beijing Hana menggalau. Di Italia pun sama Jun menggalau. Hais, ini sudah berapa bunga kukirim? Namun satu pun berapa bunga kukirim. Namun satu pun pesan darinya tidak ada. Pikir Jun, gadis ini benar-benar ya. Ucap Jun dalam hati seraya melemparkan ponselnya ke ranjang karena kesal. Sementara itu, Hana dari tadi mengacak-acak rambutnya. Seharian ini dia masih saja berkutat, apakah akan mengirimkan pesan kepada Jun atau tidak. Hana mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya menekan tombol kirim. Apakah sudah di Beijing? Jika senggang, mari kita bertemu. Isi pesan Hana kepada Jun. Jun yang terduduk di sofa mendengar suara notifikasi pesan, segera saja berhamburan ke ranjangnya dan mengambil ponselnya. Hatinya berdetak, duk, melihat nama pengirim pesan. Ya, jika sudah kembali, aku akan datang menemuimu, jawab Jun. Baik, jika begitu, aku akan menunggumu, jawab Hana lagi. Oke, jawab Jun seraya merebahkan dirinya dan tersenyum-senyum senang sambil memeluk kulingnya. Akhirnya, aku akan berkencan dengannya, ucap Jun kesenangan. Setelah mengirimkan pesan, Hana malah merasa resah. Hana memutuskan mengajak Jun bertemu karena ingin meminta secara langsung agar tidak mengiriminya bunga lagi. Hana teringat tentang hal Eriko Ye, karena itu tidak berani berharap banyak tentang Jun. Aku hanyalah seorang gadis bisu, sedangkan kau bintang di atas langit. Memanggil namamu saja menjadi sesuatu yang sulit untuk kulakukan, apalagi jika aku ingin menggapaimu, pikir Hana dengan lirih hati. Jika Hana tidak bisa tidur karena baru saja berkirim pesan dengan Jun, sebaliknya, justru Jun bisa terlelap dengan cepat karena sudah menerima pesan dari Hana. Biasanya setelah selesai bekerja, Jun akan tidur larut hanya menunggu pesan dari Hana. Jadi ketika pesan Hana sudah datang, itu seperti menjadi obat tidur yang langsung membius Jun terlelap dalam nyenyaknya. Kak Han melihatnya dan tersenyum. Gadis bisu itu seperti pil tidur untuk Jun, pikirnya seraya senang karena Jun akan memiliki tidur yang berkualitas malam ini. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.